Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Kita lanjutkan bahasan dari hukum-hukum seputar masjid. Masuki poin ke-26, yaitu tentang sholat wanita di masjid. Jamaah sekalian, keberadaan wanita dalam masjid, hadis-hadisnya mutawatir, banyak sekali. Di masa Nabi SAW, perempuan sebagiannya datang ke masjid, baik sholat 5 waktu, subuh sampai isya, maupun sholat sunnah, sholat sunnah. Demikian juga sholat id dan taraweh. Jadi jamaah sekalian, keliru melarang perempuan datang ke masjid untuk sholat. Bahkan Nabi pernah bersabda, la tamna'u ima Allah anil masajid. Jangan melarang perempuan datang ke masjid. Bahkan Abdullah bin Umar pernah marah sama anaknya yang namanya Bilal, tatkala Bilal melarang istrinya ke masjid karena rasa cemburu. Jadi bangsa Arab tuh punya kecemburuan yang tinggi. Makanya kalau orang Arab ditanya, gimana kabar istrinya? Marah dia. Ngapain kamu nanya istri saya? Gitu. Kalau orang kita biasa, gimana Pak kabarnya? Kemudian nanyain kabar istri kita, anak kita, itu biasa. Tapi kalau mereka kecemburuannya tinggi. Nah, diantaranya itu melarang istri mereka ke masjid. Ya. Kemudian ditegur oleh bapaknya, Abdullah bin Umar. Saya sudah sampaikan ada hadis Nabi yang mengatakan jangan larang perempuan datang ke masjid. Tapi kamu justru menentang hadis Nabi, melarang istri ke masjid. Maka Abdullah bin Umar tidak lagi mau menegur anaknya sendiri sampai beliau wafat, diboikot. Jadi gambaran jamaah sekalian, Nabi mengizinkan perempuan datang ke masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Di antaranya adalah memakai wewangian, parfum. Dan Nabi mengingatkan, barang siapa yang pakai parfum, jangan dekati musolah kami. Jangan dekati tempat sholat kami sampai dia mandi, sampai dia bersihkan bau badannya. Di masa Nabi SAW, masjid nggak pakai hijab. Di masa Nabi SAW pada waktu itu nggak pakai hijab. Ya, ulama mengatakan pakai hijab pada zaman sekarang boleh saja, tapi jangan diwajibkan. Kenapa? Untuk kemaslahatan. Apalagi perempuan-perempuan sekarang itu kurang menghormati masjid. Dia datang ke masjid pakai pakaian yang ya seksi gitu. Di masa Nabi pernah ada perempuan cantik datang ke masjid, sehingga orang munafik sengaja milih sop yang paling terakhir. Motifnya apa? Ingin lihat perempuan itu dari keteknya ketika ruku. Wih, cakep juga nih, kan gitu. Ini artinya menimbulkan fitnah. Tetapi Nabi tidak pakai hijab pada waktu itu. Kalau seandainya dibikin hijab, bisa saat itu. Tapi Nabi tidak mengizinkan pemakaian hijab. Makanya hijab yang, hukum hijab kata para ulama, pada prinsipnya ini nggak ada. Kalau seandainya memang dipaksakan pakai hijab karena kemaslahatan, silakan saja. Karena kalau pakai hijab, sop perempuan nggak melihat laki-laki, kemudian tidak terdengar suara
imam pamannya ketika sholat berjamaah, takbir, ruku, sujud, maka sholatnya putus. Ya, kalau dia nggak kedengeran, kayak sekarang nih, di sini hijabnya ketutup. Kalau seandainya perempuan nggak kedengeran suara imam, ya, misalnya speakernya mati, maka sholat berjamaahnya terputus, dia sholat sendiri-sendiri. Sehingga ulama menyarankan kalau seandainya pakai hijab, itu hijabnya kayak kaca riben. Laki-laki nggak bisa lihat perempuan, perempuan bisa ngelihat laki-laki, kayak kaca riben, gitu. Karena kalau tertutup, konsekuensinya kalau perempuan nggak dengar sop laki-laki, suara imam, maka dia terputus berjamaah. Alhamdulillah di zaman canggih ada suara speaker, bahkan ada CCTV. Sop-sop perempuan tuh ada CCTV posisi imam. Jadi kalau ditakdirkan suara imam nggak kedengaran, kelihatan dari CCTV-nya. Tinggal masalahnya kalau mati lampu, CCTV-nya juga mati. Ya kan gitu ya. Maka konsekuensinya sholatnya terputus. Jadi disolat sendiri-sendiri. Nah, jemaah sekalian, keberadaan perempuan di masa Nabi banyak. Bahkan di masa Nabi perempuan-perempuan itu kalau selesai sholat dia pulang duluan. Jadi keluar dari masjid etikanya perempuan dulu. Gitu. Sehingga kami saling mengenal di antara mereka. Artinya banyak di masa Nabi perempuan-perempuan itu terbuka wajahnya, terbuka mukanya. Artinya yang pakai hijab, yang pakai cadar sebagian saja. Ini dibawakan oleh Syekh Albani dalam bukunya Jilbabu Mar'atil Muslimah. Untuk menunjukkan yang wajib bagi perempuan itu pakai jilbab, bukan cadar. Kalau perempuan mau pakai cadar lebih bagus, tapi pakai cadar tidak wajib. Artinya di masa Nabi perempuan-perempuan banyak datang ke masjid. Bahkan ada perempuan namanya Zainab, senang sama masjid. Zainab, ya, bahkan Zainab ini punya tali, antara dua tiang dikasih tali. Kalau dia sholatnya ngantuk, dia senderan ke tali itu. Gitu. Begitu Nabi masuk masjid, Nabi tanya, ini tali punya siapa? Ini tali punya Zainab ya Rasul. Buat apa? Kalau dia sholat sunnah maksudnya, dia ngantuk, dia senderan ke tali itu. Kemudian Nabi putusin, kata Nabi, copot. Kalau orang sholat hendaknya dalam kondisi segar. Kalau dia ngantuk, ya tidur. Jangan paksakan sholat sunnah. Kayak ngaji. Kalau segar, ya ngaji. Kalau ngantuk, celentang di belakang, ya kak, rebahan, ya kan. Apalagi udara mendung, ya kan, kondusif, gitu. Kondusif, ya kan. Ini namanya cakung, cuaca mendukung, gitu. Apa namanya, dingin-dingin empuk ya. Jadi Jakarta rasa puncak. Nah, jemaah sekalian, keberadaan perempuan di masjid itu penting. Artinya biarkan, karena masjid ini memang tempat kenyamanan. Di tempat saya itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid. Kenapa? Karena rumahnya RSSSS, rumah sangat sempit, susah selonjoran, gitu. S-nya kan banyak, senggol sana, senggol sini, ya gitu. Rumah sangat sederhana. Jadi kalau habis sholat itu emak-emak pada rebahan. Enak di masjid pakai AC, rumahnya kan nggak pakai AC. Rumahnya panas karena orang miskin. Senang masjid. Sah, boleh. Selama tidak mengganggu orang ibadah di masjid, silakan saja. Nah, jadi bapak-bapak kalau ada istrinya ke masjid, baik untuk sholat, baik untuk pengajian, selama ngajinya benar, biarkan, jangan dilarang. Karena perempuan juga butuh hiburan. Ya, hiburan yang terbaik diantaranya datang ke masjid.
Bahkan di masa Nabi SAW, istri Nabi pun itikaf. Jadi perempuan itikaf boleh. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya, anak perempuannya pengen itikaf, selama tempatnya ada, boleh. Di masa Nabi, karena masjidnya nggak pakai hijab, maka mereka yang itikaf itu pakai kemah, bikin kemah di masjid. Pertama istri Nabi 1 orang bikin kemah. Besoknya ada 2, besoknya ada 3. Ternyata maaf ya, istri Nabi ini itikafnya karena cemburu. Jadi saing-saingan. Namanya juga perempuan ya kan, sekalipun istri Nabi. Dan Nabi sendiri mengetahui ini nggak benar niatnya nih. Cari perhatian sama Nabi, caper. Akhirnya kemah-kemahnya itu dibongkar sama Nabi. Nabi sendiri yang bongkar. Nggak benar nih. Tapi intinya perempuan itikaf ke masjid boleh. Boleh. Di masjid-masjid zaman sekarang fasilitasnya sangat memadai. Pertama ada tempat khusus bagi perempuan. Yang kedua ada toilet kamar mandi yang khusus buat perempuan. Yang ketiga nyaman pakai AC. Jadi sekalipun mereka pakai jilbab tertutup, tetap tidak kepanasan. Kenapa? Karena umumnya masjid-masjid pakai AC. Maka jangan dilarang untuk mengisi kejenuhan mereka, menghilangkan kejenuhan mereka di rumah gitu. Dan alhamdulillah nikmat akhir zaman, hampir masjid-masjid pada zaman sekarang ini nyaman. Nyaman ya. Ya, apalagi ada di sekarang ini ada fasilitas kayak air minum. Ya, kita terima kasih nih sama DKM nih, kadang ngasih air minum. Bahkan ada parfum ya, teman-teman yang badannya bau ya kan, pakai parfum. Cuman parfumnya kurang wangi gitu, kurang canggih. Ya, mungkin yang bikinnya hidungnya kurang bagus gitu. Jadi yang diganti itu bukan parfumnya, hidungnya yang diganti. Nah, kembali bahasan kita, ini perempuan di masjid. Nah, saya bacakan sebagiannya karena ini amanat ya. Nabi SAW pernah bersabda, idasta'dzanat ahadakum imra'atahu ya imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Apabila istri seorang di antara kalian minta izin untuk ke masjid, maka jangan larang. Lihat, kalau dia minta izin datang ke masjid, jangan larang. Yang jadi masalah, seringkali perempuan bukan ke masjid, bablas. Jadi izinnya itu 3 masjid. Ya, pengajian pagi duha, masjid A. Nanti siangnya masjid B. Maghrib malamnya masjid C. Ini udah nggak beres. Jadi perempuan itu ngajinya bukan nuntut ilmu, ngajinya hobi. Jadi banyak perempuan-perempuan hobi ngaji. Makin jauh makin seneng. Ya, rumahnya di selatan, ngajinya di Bekasi, gitu. Pernah ada orang kaya, dokter dia, nanya ke saya, Ustadz, istri saya tiap hari ngaji. Dan sekali ngaji itu pergi pagi pulang malam. Ini sih apa ya? Overdosis. Jadi perempuan istrinya itu memang ngaji, tapi tiap hari pergi pagi pulang malam. Pengajian duha, nanti zuhur ada lagi, nanti ada lagi maghrib. Jadi sekalian jalan. Saya bilang ini enggak bagus, enggak sehat. Dia pengen nyari alasan untuk keluar dari rumah. Di masa Nabi SAW, Nabi aja ngajar untuk para sahabatnya seminggu sekali pengajian umum hari Kamis. Ya, karena hari Kamis tradisi di masa Nabi libur sama Jumat. Sampai hari ini. Sampai hari ini di Saudi itu liburnya Kamis sama Jumat. Kamis mereka puasa, Jumat hari raya. Orang Saudi di sini libur Kamis Jumat nggak cocok.
ngapa-ngapain nggak bisa. Akhirnya makanya di Indonesia disamain liburnya Sabtu sama Ahad. Dulu Lipia, ya sekolah Lipia itu punya Arab Saudi, liburnya Kamis Jumat. Mereka bingung, di rumah nggak ada orang pada kerja ya kan. Giliran mereka kuliah, orang-orang libur. Akhirnya minta disamain. Makanya sekarang kedutaan ya kemudian juga sekolah Arab Saudi liburnya sama, Sabtu Ahad. Nah di masa Nabi ngajarkan para jamaah, para sahabat itu tiap Kamis. Ya tidak tiap hari. Ini banyak perempuan-perempuan hobi ngaji tapi bablas, tiap hari nggak ada di rumah. Padahal pada zaman sekarang bisa pengajian online, di rumah bisa. Ini nggak benar, boleh suami melarang kalau overdosis. Ya, apalagi ngajinya sengaja, makin jauh makin enak. Saya rumah di Bekasi, ya nggak apa-apa ya. Bekasi juga kan ibu kota juga, ya kan. Walaupun ada yang bilang planet Bekasi. Ya tinggal di mana Pak Ustadz? Oh planet Bekasi. Wah, dibilang planet Bekasi. Waktu saya ceramah di Depok, selesai ceramah, saya ada ibu-ibu udah tua. Saya tanya, Bu, tinggal di mana? Di Bekasi, gitu. Bekasinya mana? Bekasinya Bintara, Keranji. Itu mah rumah saya, Bu, gitu. Ngapain jauh-jauh? Ini nggak benar. Padahal di daerah saya pengajian banyak. Saya ngajar puluhan masjid di rumah, di masjid sekitar rumah. Nah ini berarti ini kagak beres ini. Pengen jauh makin seneng tuh emak-emak tuh. Ya, sama kayak orang kampung tuh kalau nganter orang meninggal tuh seneng tuh. Ya, apalagi ada Metro Mini. Kubur di mana? Sukabumi. Anaknya 6 dibawa semua nih. Sini nih. Namanya orang kampung nggak pernah jalan-jalan. Jalan-jalannya nganter orang meninggal gitu. Anaknya 6 dibawa semua dah. Jadi jamaah sekalian, perempuan ke masjid boleh, tapi kalau overdosis sampai dari pagi sampai malam boleh suami melarang. Karena tujuannya bukan ibadah lagi. Tapi kalau masjidnya benar dekat rumah, dia mau ibadah, mau sholat, biarkan. Kemudian di antara hadisnya lagi, yaitu tentang kasus kisah suara bayi di masjid. Nabi SAW pernah ingin memanjangkan sholatnya. Kemudian terdengar suara bayi di belakang. Kemudian Nabi mempercepat sholatnya. Nah hadis ini memberikan faedah yang banyak sekali. Di antaranya bolehnya kita merubah niat. Yang tadinya niatnya pengen baca surah Al-Baqarah umpamanya, ganti juz amma, boleh. Ya, yang nggak boleh ganti niat sholatnya. Saya niat qobri aja deh. Nggak boleh. Kalau orang udah sholat, bapak nih misalnya yang telat nih, sholat sendirian zuhur, kemudian lagi sholat, saya belum qobli ya nih, qobli aja deh, nggak boleh. Niatnya sholat zuhur wajib, sholat zuhur nggak boleh diganti jadi sholat sunnah. Tetapi panjang pendeknya boleh dirubah. Bapak udah niat nih, sholatnya pengen baca Al-Baqarah. Al-Baqarah kelamaan nih, istirahat ntar menunya keburu habis, ya kan? Kalau zaman dulu saya awal-awal ngajar di Pamah, habis ngajar baru makan di kantin, udah pada habis. Ya Pak ya, Bapak saya ketemu nih dulu ya Pak ya. Iya, kita udah habis Pak Ustadz, tinggal mie ayam tuh. Ya udahlah mie ayam nih. Yang penting makan ya kan. Kalau sekarang alhamdulillah Ustadz ada jatah sendiri, ya kan? Gitu. Ya, terima kasih nih bagi DKM nih, gitu ya. Cuman kadang-kadang dikasih mie juga, mie lagi Ustadz nih. Iya. Nah, jamaah sekalian, sampai mana tadi itu? Suara bahaya. Merubah niat ya, merubah niat. Dalam sholat boleh. Jadi orang misalnya pengen baca panjang, kemudian diringkas, boleh. Itu bagian dari sholat dirubah, boleh. Nah, yang kedua, sehubungan dengan bayi. Nah, bayi yang bawa bayi itu kan biasanya perempuan. Dan Nabi mendengar dari sop perempuan.
Nah ini gambaran jamaah sekalian, bahwa perempuan ada, bahkan sebagiannya bawa bayi, boleh. Pak, umumnya orang bawa bayi kan repot, iya gak? Lu mendingan di rumah lu, sholat sendiri, lebih utama, betul. Hadisnya memang perempuan lebih utama di rumah. Tapi kalau dia mau di masjid, pengen dengerin suara Nabi, ada keutamaan tersendiri, iya gak Pak? Apalagi imam-imam sekarang tuh rata-rata bagus. Ya, hafal Quran, suaranya bagus, masih muda, enak didengarnya. Nah, perempuan ingin sholat ada dengerin bacaan imam, nggak apa-apa. Nah, sekalipun dia punya anak kecil, dia boleh bawa bayi, boleh. Ya, kalau bayinya nangis, gendong. Kalau bayinya nggak nangis, jangan digendong. Saya lihat sebagian ikhwan itu sholat bawa anak, anaknya digendong-gendong, salah. Kalau anaknya nangis baru digendong, kalau nggak nangis biarin. Jadi banyak teman-teman ya kasih tahu ya, tegur. Kalau bayinya, anaknya itu nggak nangis, jangan digendong. Yang digendong itu kalau nangis. Nah ini jadi dasar bolehnya perempuan ke masjid sehingga ada tangisan. Tangisan bayi memang mengganggu, tapi itu nggak masalah. Nabi nggak menegur, bahkan Nabi sholatnya sengaja dipercepat, khawatir mengganggu ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jadi hukum lagi bahwa anak-anak boleh ke masjid, boleh dibawa ke masjid. Apakah anak itu masih balita, sobi, atau anak itu sudah tamis, udah 7 tahun? Tentu harus lebih boleh lagi. Jadi bapak-bapak yang bawa anak, bawa cucu, boleh ke masjid, bawa. Dengan catatan, nih dengerin nih Pak, ya. Kalau anaknya laki, silakan bareng dengan sop laki-laki. Kalau anaknya perempuan, ditaruh ke sop perempuan. Ini aki-aki datang ke masjid bawa anaknya, cucunya perempuan. Jadi sopnya terputus. Sopnya terputus. DKM nggak berani negor. Kenapa? Tuan dia gitu. Tuan dia Pak. Ya akhirnya Ustadz yang negur dengan baik tentunya. Bapak-bapak kalau bawa anaknya perempuan, taruh di sop perempuan. Kalau anaknya laki silakan. Nah kalau anaknya laki, kata ulama, anaknya itu tetap diwudukkan. Kalau anak itu enggak wudu, terputus sopnya. Jadi bapak-bapak nih bawa anak nih, kan kalau udah 3 tahun udah ngerti ya Pak ya, 3 tahun tuh ke atas udah ngerti. Ya 2 tahun aja udah ngerti. Ngerti sholat lah, walaupun nengok-nengok ya kan nggak apa-apa. Tapi wudukan, diwudukan. Kalau nggak diwudukan, kata fatwa ulama terputus. Ya terputus sopnya. Wudukan. Nah kalau anaknya itu berpotensi lari-larian, jadi gini, biasanya kalau anak kita nih, ada bapaknya atau kakeknya, sholatnya nggak macam-macam. Tapi kadang anak itu disamper sama temennya, bro, main bro, gitu. Jadi langsung lari itu. Makanya kalau anak itu berpotensi bercanda, anaknya jangan taruh di saf. Nanti dia jalan-jalan. Ya, taruh aja di belakang. Ya itu ini alamat kagak sholat dah. Ya namanya 3 tahun nggak wajib, nggak apa-apa. Karena di masa Nabi pun pernah, yaitu cucunya. Nabi lagi sholat, itu didudukin kepalanya. Makanya para sahabat waktu itu agak prihatin, curiga, kok sujudnya lama banget. Sehingga Abu Hurairah waktu itu ngangkat kepala duluan. Jadi orang-orang masih sujud, Abu Hurairah ngangkat kepala. Ternyata
ada cucu Nabi itu dudukin kepala Nabi waktu sujud. Selesai Nabi sholat, Nabi cerita, Nabi bersabda, sesungguhnya anak itu fitnah, ujian. Benar. Sampai Nabi lagi sholat didudukin, ujian nih, fitnah. Dan Nabi mengingatkan, ya ketika imam sujud, ikutin sujud. Kalau seandainya kita terlanjur angkat kepala, imamnya masih sujud, maka sujud terus, sujud lagi. Jangan kita udah bangun, tanggung udah bangun, nggak sah nanti sholat kita. Kalau kita bangun nggak sengaja, ya Allahu Akbar, bangun, nggak tanya suara masjid yang lain gitu ya. Kita bangun, imam masih sujud, maka sujud lagi. Nah, di mana Nabi sayang sama anak kecil? Nabi tidak ngomelin anaknya. Makanya tolong bagi DKM, jangan galak-galak sama anak kecil. Karena anak-anak kecil itu berharap DKM masjid itu ramah. Ya, bahasa kadang aki-aki itu engkong-engkong galak sama anak kecil. Berisik lo, gua gamparin sama bapak-bapak lo sekalian. Orang Betawi kalau ngomong ya kan, gua gamparin lo sama bapak-bapak lo sekalian kan gitu. Akhirnya anak-anak itu kapok ke masjid. Ini salah. Ya, kata anak-anak mendingan ke mall, disambut sama SPG ramah-ramah ya kan. Ya, mau main apa dek, ya kan, time zone tuh kan, ramah-ramah, kirain ke masjid, galak-galak aki-aki, jangan. Anak-anak bercanda itu memang fitrah, tapi dididik. Perhatikan Pak, dididik, bisa. Karena yang menggantikan kita, mereka anak-anak. Makanya kalau masjid nggak ada anak-anak sedih. Bisa, saya ke masjid nih, kalau bawa uang recehan, kasih mereka anak-anak itu. Jangan berisik ya. Nih, goceng-goceng. Seneng. Goceng-goceng ya kan. Berapa? Jadi besok kalau kita ke masjid lagi, ketemu mereka, mereka di sebelah kita tuh. Minta duit loh. Gitu. Kesian. Anak-anak itu butuh kasih sayang. Kadang mereka nggak dapat dari orang tuanya. Kadang orang tuanya nggak ke masjid, anak-anak itu mau ke masjid. Bahkan banyak anak-anak tuh jadi soleh karena pengaruh masjid. Orang tuanya nggak didik, Pak, nggak ngedidik. Ya, saya punya pengalaman sendiri itu terhadap anak-anak itu. Orang tuanya broken home, ya. Ada di masjid itu anak dari SD tuh, kelas 4 tuh. Masih kecil tuh. Bapak ibunya ceraian, dia tinggal sama neneknya. Masuk gang sempit rumahnya, susah, orang susah. Ya anak itu nurut, nggak bercanda. Kadang kalau lagi pegel sini dek, injekin ustadz ya, gitu. Pas dia mau SMP, saya tanya, kamu mau di pondok gak? Mau, kirim ke pondok, gitu. Kirim pondok. Dan sekarang lagi menyelesaikan S3 Madinah. Ya, nangis bapak ibunya, nangis. Bapak ibunya pisah. Anak dirawat sama neneknya. Dia jadi bagus, jadi lurus, pengaruh masjid. Nah, makanya anak-anak masjid nggak boleh musuhin anak-anak. Memang anak-anak ngejengkelin. Apalagi khutbah Jumat. Jengkel banget tuh anak-anak. Tapi itulah ujian memang anak-anak. Boleh jadi besok mereka jadi jadi orang hebat. Jadi wapres. Ya. Asal jangan jadi pupu fafa ya kan. Jadi wapresnya nggak apa-apa ya, jadi pupu-papanya jangan ya kan, ya. Boleh jadi besok jadi menteri agama ya. Kita nggak tahu masa depan anak, tapi ini penting. Saya lihat banyak masjid-masjid itu galak sama anak-anak. Jangan. Kita kalau memandang anak tuh pandang masa depannya. Boleh jadi ulama dan seterusnya. Nah, jadi yang jadi bahasan kita, perempuan boleh bawa anak untuk ke masjid sekalipun. Jadi bapak-bapak sama istri jangan terlalu ketat. Ya, kayak orang Arab. Orang Arab tuh faktornya bukan agama, cemburu. Ya, sehingga ada perempuan tuh di kamar terus. Ya.
Karena ada orang Arab punya kantor sekaligus, punya rumah sekaligus kantor. Sehingga nggak pernah keluar dari kamarnya. Itu tradisi sebagian bangsa Arab, memang pencemburu. Kita nggak bisa. Dikurung 3 bulan minta cerai itu. Emang kita borong dikurung terus. Nah, di antara hak perempuan adalah boleh hadir ke masjid. Bahkan lebih dari itu, pernah kejadian nih Pak, ini terakhir nih ya. Ya udah injury time ya. Kisah Umar bin Khattab. Ketika istri Nabi Saudah itu istri Nabi yang gemuk. Ya gemuk kalau kita tahu, emak-emak lah gemuk. Suatu ketika Saudah keluar dari rumahnya karena ada kebutuhan, ada hajat. Kalau kita tuh ya ke warung lah beli makanan. Umar ngelihat Saudah. Umar itu orang pencemburu. Pemahaman Umar ingin kalau istri Nabi itu nggak boleh kelihatan orang. Itu fikihnya Umar. Umar pengen istri Nabi itu nggak kelihatan orang. Tapi syariat nggak mengizinkan kemauan Umar. Kemudian Saudah ditegur sama Umar. Saudah, ngapain lo? Kalau bahasa Jakarta ya. Ngapain lo? Keluar istri Nabi gitu. Akhirnya Saudah tersinggung dengan Umar. Ya ini Umar berwibawa. Akhirnya Saudah datang mencari Nabi. Nabi lagi giliran kemana? Didatengin. Ya Rasul, Umar tadi negor saya karena saya keluar rumah. Kurang lebih jawaban Nabi, jangan dengerin Umar. Kalau bahasa kita, cuekin aja. Syariat boleh, termasuk istri Nabi. Ketika ada hajat, dia keluar rumah. Ya misalkan jemput anak ke pasar, gak masalah. Yang dilarang oleh agama, safar dalam bentuk jauh, atau yang kedua, keluar rumahnya gak jelas. Ngelayap, kongko-kongko, ikut acara TV, ya kan, acara artis, ya kan, dada-dada sama artisnya. Ini jangan, ya kan. Tapi kalau dia ada hajat, gak apa-apa keluar rumah. Apalagi untuk ke masjid. Jadi jamaah kalau istrinya ke masjid, tolong jangan dilarang karena ada hadis Nabi SAW. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.